Guys, kalian setelah lulus ini ada rencana apa gitu? Belum tahu sih. Belum ya. Saya sih ada ide. Gimana kalau kita setelah kuliah ini, setelah beres, itu kita bangun perusahaan? Boleh. Bagus gak sih? Cuman kita nggak tahu apa yang harus dipersiapkan. Iya, apa ya? Kira-kira kita cari tahu dulu. Iya, kita harus cari tahu dulu coba ya. Jadi kita tuh harus mempersiapkan aset tetap gitu tahu. Iya. Tapi apa ya aset tetap itu? Kalian di antara kalian tuh kan pasti selama ini kan udah belajar aset tetap tuh. Apa sih aset tetap? Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu dan tidak dijual kembali dalam kegiatan operasional perusahaan serta memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Karakteristik aset tetap itu ada 5. Yang pertama, memiliki bentuk fisik. Yang kedua digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Yang ketiga, tidak dijual kembali. Yang keempat memiliki masa pakai yang lama. Yang kelima, memberikan manfaat di masa yang akan datang. Jadi karakteristik itu ada 5 ya. Iya. Terus apa sih pengendalian itu? Pengendalian aset tetap itu ada 5. Yang pertama, pembelian atau perolehan yang dilakukan berbagai jenjang manajemen. Yang kedua, sistem pencatatan tentang kapitalisasi harga perolehan harus memadai. Yang ketiga, pemisahan antara tugas bagian pengelolaan fisik dan bagian pencatatan harus jelas. Dan yang keempat itu penyusunan buku tambahan sebagai buku pembantu secara periodik harus dilakukan. Dan yang kelima, aset tetap perlu diasuransi karena untuk menghindari terjadinya kerugian atas kecelakaan dan bencana alam. Pengendalian itu ada 5 juga ya sama 5 karakteristik. Terus ada contohnya nggak sih aset tetap itu apa aja gitu? Contoh aset tetap itu ada 4. Yang pertama ada tanah, yang kedua bangunan, yang ketiga kendaraan, yang keempat peralatan. Contoh soal penentuan biaya perolehan tanah. Pada 21 Maret 2014, PT Barata Kurnia membeli sebidang tanah yang rencananya digunakan untuk bangunan perkantoran. Harga beli tanahnya yakini 2 miliar. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli tanah adalah komisi broker sebesar 50 juta, biaya notaris atau PPAT sebesar 20 juta, BPHTB sebesar 100 juta, dan biaya pemerataan tanah sebesar 150 juta. Berdasarkan informasi tersebut, besarnya biaya perolehan tanah yaitu sebagai berikut. Jadi untuk biaya perolehan tanah, harga beli tanah 2 miliar, komisi broker 50 juta, biaya notaris 20 juta, dan BPHTB 100 juta, dan biaya pemerataan tanah 150 juta. Jadi itu dijumlahkan semuanya, total biaya perolehan tanah itu 2 miliar 320 juta. Terus dari pengertian, karakteristik, pengendalian itu bagaimana ya cara perolehan aset tetap itu? Cara perolehan aset tetap itu ada 5. Yang pertama itu ada pembelian tunai. Pembelian tunai itu pembelian perolehan aset tetap itu secara tunai. Dan biaya perolehannya itu dihitung dari biaya-biaya faktur ditambah dari biaya-biaya lainnya. Yang kedua ada pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit yaitu pembelian aset tetap yang diperoleh secara kredit atau berangsur-angsur. Cara perolehannya itu sama kayak pembelian tunai, biaya-biaya faktur dan biaya-biaya lainnya. Yang ketiga itu ada pembelian secara donasi atau hadiah. Pembelian donasi atau hadiah itu pembelian yang didapatkan dari lembaga-lembaga pemerintahan atau hadiah-hadiah dari lembaga-lembaga. Yang keempat ada pembelian secara gabungan atau paket.
itu pembelian yang digabungkan oleh pembeli tersebut dan penjual tersebut. Itu kayak contohnya pembelian gedung. Nah, itu tuh ada gedung, kita beli gedung, tetapi kita juga beli dalamnya juga kayak ada peralatannya, mesin fotokopiannya atau printannya yang ada di dalam gedung tersebut. Jadi kita beli secara paket bangunan dan isinya. Nah, yang kelima itu ada pembelian secara kita membangun konstruksi sendiri, yaitu kita benar-benar membangun gedung atau aset tetap itu secara sendiri, tidak bantuan dengan orang lain, tidak secara paket atau donasi. Jadi kita benar-benar dari awal, dari nol, kita membangun sendiri. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam aset tetap juga ada 5. Yang pertama itu ada pemeliharaan, yang kedua ada reparasi, yang ketiga ada perbaikan, yang keempat ada penambahan, dan yang kelima ada penggantian. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari pembelian tunai. Di sini ada soal PT Makalah Usai merupakan perusahaan perdagangan hasil bumi yang pada tanggal 15 Januari 2014 membeli aset tetap berupa mobil pick up dengan secara tunai. Nah, ada biaya-biaya fakturnya sebesar 165 juta secara tunai dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan seperti biaya balik nama itu sebesar 3 juta dan biaya administrasi lainnya itu sebesar 1.500.000. Dalam pembelian, perusahaan mendapatkan potongan, ada potongan dalam perusahaan itu membelinya itu dapat potongan ada 15 juta. Berdasarkan informasi tersebut, hitunglah perolehan mobil pick up dengan cara pembelian tunai. Dia ada harga faktur sama potongan pembelian. Nah, harga faktur itu dikurangin sama potongan pembelian. Jadi 165 juta dikurangi 15 juta, hasilnya 150 juta. Nah, terus ada biaya-biaya yang dikeluarkan, ada biaya balik nama dan biaya administrasi. Dari harga perolehan harga faktur dikurangin potongan pembelian, dikurangin biaya-biaya yang dikeluarkan. Yang biaya-biaya dikeluarkan kan totalnya 4.500.000. Nah, jadi harga faktur dikurangi potongan pembelian itu ditambah sama biaya-biaya yang dikeluarkan 150 juta ditambah 4.500.000, hasilnya 154.500.000. Jadi kan tadi itu aset tetap itu kan ada perolehan dan biaya perolehannya. Jadi apa saja sih faktor yang mempengaruhi aset tetap itu? Faktor-faktor penentu besarnya penyusutan itu ada 4. Yang pertama ada biaya perolehan. Biaya perolehan yaitu seluruh pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset sehingga aset tersebut siap digunakan. Yang kedua ada nilai residu, yaitu perkiraan nilai aset pada akhir pemakaian. Yang ketiga ada masa manfaat, yaitu perkiraan kebermanfaatan suatu aset untuk dapat digunakan dan memberikan masa manfaat secara ekonomi. Yang keempat ada sifat dan pola penggunaan, yaitu sifat dan pola penggunaan yang digunakan untuk memilih dan menentukan metode penyusutan secara tepat sehingga tujuan penandingan antara pendapatan dan beban dapat tercapai. Dan untuk menghitung penyusutan ada 4 metode. Yang pertama ada metode garis lurus, yang kedua ada metode jumlah angka tahun, yang ketiga ada metode saldo menurun ganda, dan yang terakhir ada metode aktivitas. Jadi kan pastinya aset tetap itu ada pemberhentiannya ya. Jadi apa sih faktor yang menyebabkan pemberhentian aset tetap itu? Ada 2 alasan yang menyebabkan aktiva tetap dapat dihentikan dari penggunaannya. Alasan pertama yaitu alasan fisik seperti kerusakan atau habisnya umur fisik yang diakibatkan oleh pemakaian operasional. Alasan kedua yaitu alasan fungsional yang membatasi masa manfaat aktiva tetap seperti keusangan aktiva karena adanya pengenalan teknologi baru dalam ekonomi yang semakin maju. Aktiva tetap dapat dihentikan dari penggunaannya dengan dijual, ditukarkan, membuat aktiva yang baru, dan dibuang begitu saja atau dihapuskan. Di sini ada contoh soal habis masa manfaatnya. PT Chandra Kirana adalah perusahaan jasa di bidang kecantikan. Perusahaan tersebut memiliki aset tetap berupa peralatan kantor dalam bentuk komputer. Pada 30 April 2015, perusahaan menghentikan pemakaian aset tetap tersebut dengan alasan bahwa aset telah habis masa manfaatnya. Biaya perolehan aset tetap ini adalah 35.500.000 dan akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan
31 Desember 2014 yakni sebesar 31.750.000. Nilai penyusutan aset tetap mulai awal periode sampai dengan penghentian aset tetap sebesar 575.250. Berdasarkan informasi tersebut, jurnal untuk mencatat penyusutan dan penghentian aset tetap karena habis masa manfaatnya adalah sebagai berikut. Jadi pada tanggal 30 April itu jurnalnya beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor seharga 575.250 perak dan dicatat itu untuk beban penyusutan peralatan kantor. Dan pada tanggal 30 April 2015, besarnya saldo akumulasi penyusutan aset tetap menjadi sebesar 32.325.250 perak. Itu didapatkan dari 31.750.000 ditambah 575.250 perak. Dan jurnal untuk mencatat penghentian aset tetap adalah pada tanggal 30 April akunnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan kantor di debit senilai 32.325.250 perak, rugi penghentian aset tetap dengan nominal 3.174.750.000 di debit, dan aset tetap peralatan kantor nominalnya 35.500.000 di kredit, dan itu adalah pencatatan penghentian peralatan kantor. Sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan tentang aset tetap. Mohon maaf bila ada kekurangan dan jangan lupa like, komen,